Pertandingan kemarin itu sebenarnya dimulai dengan sangat menjanjikan untuk Persija. Bahkan bisa dibilang perfect start buat anak asuh Mauricio Souza. Tapi Bayangkara FC punya Musa CDB yang lagi diperforma ganasnya musim ini. Di menit ke-28, CDB berhasil nyamain kedudukan yang mana secara psikologis mulai bikin fokus pemain Persija sedikit goyah. Dari sini kita paham, tim yang memiliki mimpi jadi juara itu nggak boleh membiarkan poin terlepas secara percuma. Pelajaran yang bisa diambil buat kita semua di level kompetisi setinggi ini, konsistensi dan fokus sampai di detik akhir itu kewajiban, bukan sekedar opsi. Halo cah, balik lagi di channel Kancah Sports. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap aman dan sehat ya. Kali ini kita bakal membahas secara mendalam kenapa Macan Kemayoran bisa kepleset secara dramatis saat bertandang ke markas Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda. Ini adalah tamparan keras buat ambisi juara Persija yang sekarang jaraknya makin tricky dan semakin menganga lebar di depan papan klasemen. Pertandingan kemarin itu sebenarnya dimulai dengan sangat menjanjikan untuk Persija. Bahkan bisa dibilang perfect start buat anak asuh Mauricio Souza. Baru detik ke-34, Raihan Hanan langsung bikin publik Lampung terdiam lewat gol super cepatnya. Bayangin, peluit baru Dedio, tapi Persija udah unggul. Secara strategi, ini harusnya jadi momentum emas buat Macan Kemayoran buat ngatur ritme dan killing the game laga lebih awal. Tapi Bayangkara FC punya Musa CDB yang lagi diperforma ganasnya musim ini. Di menit ke-28, CDB berhasil nyamain kedudukan yang mana secara psikologis mulai bikin fokus pemain Persija sedikit goyah. Masuk babak kedua, Persija sebenarnya sempat unggul lagi lewat free kick ciamik Fabio Salonico di menit ke-63 yang bawa keunggulan 2-1. Di titik itu, basically banyak orang ngira 3 poin udah aman untuk Persija. Namun, petaka justru datang di 10 menit terakhir yang benar-benar krusial. Fokus pemain Persija seolah hilang total. Apalagi diperparah dengan kartu merah yang diterima Jordi Amat yang bikin lini pertahanan Macan Kemayoran makin pinsang. Dendi Sulistiawan berhasil nyamain skor di menit 86. Dan puncaknya, Musa CDB benar-benar jadi mimpi buruk lewat gol keduanya di masa injury time pada menit 94. Skor akhir 2-3 dan terpaksa Persija pulang tanpa poin dari Lampung. Satu hal yang juga jadi sorotan besar di laga ini adalah debut kiper Cyrus Margono. Sayangnya debut ini berakhir pahit karena dia harus memungut bola 3 kali dari gawangnya sendiri. Mauricio Souza sebenarnya tetap ngasih apresiasi buat debutnya, tapi dia nggak bisa nutupin rasa kecewanya karena koordinasi pertahanan di depan Cyrus seolah hilang arah saat ditekan habis-habisan di akhir laga. Setelah laga usai, Mauricio Souza bicara belak-belakan. Pelatih berusia 52 tahun ini merasa kecewa karena menurut pandangannya pertandingan kemarin sebenarnya udah berada dalam kendali Persija. Tapi mereka justru ngelepasin momentum itu gitu aja. Dari sini kita paham, tim yang memiliki mimpi jadi juara itu nggak boleh membiarkan poin terlepas secara percuma. Apalagi dengan cara kayak gini, Mauricio menyebut kalau Persija terlalu sering kehilangan kontrol di momen-momen krusial. Persis kayak kejadian lawan Borneo FC di menit ke-49 atau saat lawan Dewa United sebelumnya. Intinya, Persija gagal jaga performa maksimal sampai pelut panjang ditiup. Pelajaran yang bisa diambil buat kita semua di level kompetisi setinggi ini, konsistensi dan fokus sampai di detik akhir itu kewajiban, bukan sekedar opsi. Sekarang, kalau kita lihat fakta pahit di papan klasemen, jaraknya makin menyakitkan. Kekalahan ini bikin Persija makin jauh dari perburuan gelar juara. Macan Kemayoran sekarang terpaut 5 poin dari Borneo FC Samarinda di peringkat kedua. Dan yang paling jauh adalah selisih 9 poin dari Persib Bandung yang lagi kokoh di puncak klasemen. Dengan cuma sisa 8 pertandingan lagi, selisih 9 poin itu berat banget. Persija nggak cuma harus sapu bersih kemenangan, tapi mereka juga harus berharap Persib kepleset setidaknya di 3 pertandingan terakhir. Meskipun situasinya lagi kurang bersahabat untuk Persija, Mauricio Souza menolak untuk menyerah. Ia menegaskan kalau selama secara matematis
peluang itu masih ada. Persija bakal terus berjuang, masih ada 24 poin maksimal yang bisa diperebutkan di sisa musim ini. Dan dia bertekad buat berjuang demi menghormati nama besar klub. Sisa 8 laga ini bakal jadi ujian mental sesungguhnya buat skuad Persija Jakarta. Doni Trimamongkas dan kawan-kawan diminta buat segera bangkit dan gak boleh larut dalam kekecewaan. Mereka harus tampil lebih tangguh dan disiplin. Karena di sisa musim ini, setiap kesalahan kecil bakal dibayar mahal. Persija punya segala fasilitas dan dukungan untuk meraih hasil maksimal. Sekarang, tinggal gimana para pemain di lapangan buat buktiin kalau mereka masih pantas ada di jalur juara. Jadi, gimana kira-kira menurut kalian? Dengan selisih 9 poin dari Persib, apakah lu masih optimis ada keajaiban di 8 laga sisa? Atau Persija mending fokus amanin posisi 4 besar aja? Coba tulis analis kalian di kolom komentar bawah, dan jangan lupa buat like, share, dan juga pastinya subscribe channel Kancah Sport untuk berita olahraga yang paling terupdate.